Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ramadan Karim, Ramadan Azim, Ramadan Mubarak. Ikhwani fiddin azakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap ketika tamu agung bulan mulia Ramadan datang di hadapan kita dan kita sudah sama-sama menyambutnya dengan doa, maka kita akan berlanjut bagaimana kita mengisi kemuliaan, kemanfaatan, kemaslahatan yang ada selama kunjungan bulan mulia tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan gugusan ataupun bentangan ayat Ramadan, kita mengambil satu ayat pertama saja, kita akan mendapatkan kejelasan bagaimana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan secara singkat, padat, dan sangat lugas memberikan bayan, penjelasan kepada kita bahwa ayat yang dimaksud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwani fiddin azakumullah. Kalau kita perhatikan ayat ini, para ulama menuturkan ini tidak lepas dari tiga hal. Tiga karakteristik yang ada pada gugusan atau bentangan ayat saum tersebut. Yang pertama, ayat ini diawali dengan apa yang disebut husnun nida, seruan yang baik dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala lil mu'minin, bagi mereka orang-orang yang beriman. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini merupakan penghargaan yang sangat luar biasa dari Allah bagi mereka orang-orang yang beriman. Husnun nida lil mu'minin. Lalu di samping itu Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala pun menjelaskan lagi, menegaskan kembali bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak serta-merta, tidak semata-mata, atau hanya sekedar kita saja yang melakukan. Bagaimana umat-umat terdahulu? Ternyata umat-umat terdahulu pun melakukan hal yang serupa. Maka para ulama menyebut bahwa karakteristik ayat kedua adalah ardu tajarubil umam as-sabiqah. Menawarkan sebuah pengalaman, menyodorkan sebuah wawasan bahwa amal ibadah yang kita lakukan di saat ini juga ditunaikan oleh generasi-generasi sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu ditutup ayat ini dengan kalimat pengharapan, di mana para fuqaha menyebut la'allakum tattaqun menjadi ending daripada apa yang diinginkan dari ibadah yang satu ini. La'allakum tattaqun lebih kepada bayanu
hikmati tasyri' al-islami. Menjelaskan hikmah disyariatkannya mengapa ibadah Ramadan diwajibkan untuk kita semua. Ikhwani fiddin azakumullah. Maka dengan demikian, ini ada hubungan dengan definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang makna berkah. Lalu ada padanan dengan kata birkah, yakni kolam, empang, selat yang menghimpun berbagai macam aliran air yang disebadankan, diselaraskan dengan berhimpunnya berbagai macam kebaikan dalam satu titik kumpul yang disebut dengan kolam Ramadan. Nah, hari ini saudara, kita akan mencoba menyibak, menyingkap apa yang dimaksud dengan masolih dan mafasid itu. Saudara-saudara, minimal ada 9 manafi, ada 9 masolih, dan ditambah dengan 4 manafi, 4 masolih sebagai ujung daripada 9 kebaikan di awal. 9 kebaikan di awal ini sederhananya kita akan menyebut dengan paket Ramadan. Jadi, kalau kita berikan tema kajian sore kali ini, mengharap paket Ramadan, dan kita menginginkan bingkisan lebaran yang benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan 9 paket Ramadan? Yang pertama, di dalam paket tersebut, di situ ada Siyamur Ramadan yang sama-sama kita tunaikan di siang harinya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di siang harinya di situ ada ibadah saum Ramadan. Ikhwani fiddin azakumullah. Walaupun ibadah saum Ramadan kali ini tentu sangat berbeda dengan ibadah-ibadah Ramadan sebelumnya, namun hakikatnya sama, tetapi Allah memberikan ujian yang mungkin lebih double lagi dari ujian sebelumnya. Ujian laparnya tetap, ujian sabarnya tetap, ditambah lagi bagaimana ujian kesabaran, ujian keimanan selama di bulan Ramadan, ditambah dengan bagaimana kita diuji oleh Allah untuk lebih percaya kepada qada dan qadar. Sebagaimana yang sama-sama kita rasakan bahwa kali ini kita menunaikan ibadah Ramadan di tengah-tengah wabah yang sama-sama kita ketahui bersama. Ikhwani fiddin azakumullah. Jadi paket yang pertama adalah saum Ramadan itu sendiri yang kita lakukan di siang hari. Paket yang kedua, Qiyamul Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Saum di siang hari, qoma Ramadan, qiyam Ramadan di malam hari. Ikhwani fiddin azakumullah. Paket yang kedua pun tentu berbeda pula dengan hingar-bingar yang biasa kaum muslimin lakukan. Biasanya Ramadan sebelum tahun ini cukup meriah, cukup ramai, masjid-masjid dipenuhi jamaah. Tapi untuk kali ini justru masjid-masjid yang ada malah menyerukan di salah satu butir, ya, walaupun ini bukan termasuk paket adzan, tetapi para ulama menyebut ada yang membolehkan disisipkan di tengah-tengah adzan atau di dalam substansi adzan itu sendiri, teks adzan itu sendiri, ataupun
mengucapkannya di luar adzan karena memang ini bukan bagian dari adzan. Shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, salatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian bagi mereka yang tengah berada di kendaraan. Nah, ini tentu tidak biasanya dilakukan pada Ramadan sebelumnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Tapi tidak mengurangi nilai keistimewaan Qiyamul Ramadan di sisi Allah. Insya Allah kita semua bisa menunaikannya bersama keluarga di rumahnya masing-masing. Walaupun tentu saja tidak menutup kemungkinan ada sebagian jamaah yang masih menunaikan di masjid-masjid terdekat karena memang masjidnya tidak bisa dilepaskan atau tidak jauh dari rumahnya selama hal itu tentu mengikuti aturan, pola-pola medis, dan protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh pihak kesehatan, dan anjuran para ulama kita. Ada zona kuning, zona merah, saya pikir ini perlu diperhatikan bersama karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, Islam sangat menghargai tata krama sosial, Islam sangat menghargai aturan. Ikhwani fiddin azakumullah. Lalu yang ketiga, paket yang ketiga adalah tilawatul Quran. Tadarus Al-Quran. Justru tentu ini menjadi satu momentum yang bisa jadi lebih dari Ramadan sebelumnya. Kenapa? Karena waktu yang diberikan Allah untuk tetap tinggal di rumah, stay at home, itu jauh lebih panjang ketimbang Ramadan sebelumnya. Maka tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, bahkan mungkin bukan hanya tilawah, bukan hanya tadarus, plus di dalamnya dengan tadabbur Al-Quran, itu akan lebih sempurnanya bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan kitabullah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, berikutnya ada paket yang keempat. Di mana paket yang keempat ini Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Biasanya kaum muslimin sudah menyiapkan diri sejak sore hari ba'da asar, masjid-masjid sudah ngantri para jamaah untuk mengirimkan sodakohnya, mengirimkan infaknya berupa minuman, berupa makanan untuk sama-sama bisa disantap bersama oleh kaum muslimin yang menunaikan ibadah sholat maghrib dan sekaligus menunaikan berbuka saum atau iftar lisaimin. Nah, iftarun lisaimin menjadi paket yang keempat. Satu paket yang insya Allah sangat dirasakan manfaatnya, sangat dirasakan oleh orang yang menerimanya. Bagaimana tidak? Bagi mereka orang-orang yang menyiapkan konsumsi, jangankan konsumsi berat, walaupun hanya seteguk air mineral, seteguk air biasa saja, untuk sekedar membasahi kerongkongan orang mereka yang saum dengan mengucapkan dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, maka Allah melipat gandakan dari apa yang mereka berikan. Tidak lagi menjadi sebuah nilai hanya sebatas air yang diminum, tetapi pahala di sisi Allah yang sangat berlipat ganda. Ikhwani fiddin azakumullah. Itu adalah paket yang keempat. Nah, lalu ada paket yang kelimanya. Paket yang kelima, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala di samping menganjurkan, memberikan makan, minum, berbuka
untuk orang-orang saum. Dan di dalam paket Ramadan pun Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan satu waktu yang sangat mulia. Walaupun waktu ini tentu lagi-lagi berbeda di bulan Ramadan kali ini. Apa itu? Al-umratu fi Ramadan. Bagi kaum muslimin yang memiliki kesempatan dan keleluasaan rizki, mereka bisa memilih kapan mereka harus menunaikan umroh di bulan mulia Ramadan. Di bulan mulia mana saja. Tetapi khusus untuk bulan mulia Ramadan, ini melebihi kemuliaan-kemuliaan di bulan lainnya. Menunaikan umroh di bulan mana saja itu adalah sebuah kemuliaan. Tetapi akan jauh lebih mulia apabila menunaikannya di bulan mulia Ramadan. Namun, kita sama-sama tahu pemerintah Kerajaan Arab Saudi jauh sebelum datangnya waktu ibadah saum ini sudah mengumumkan kepada dunia untuk tidak membuka sementara waktu kaum muslimin menunaikan umroh. Ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka demi kemanusiaan, karena menjaga kemanusiaan itu pun termasuk bagian dari ajaran agama, dari ajaran Islam. Menyelamatkan nyawa manusia. Hibdun nafs. Bahwa nyawa itu adalah mahal harganya. Allah ciptakan nyawa seseorang itu sangat mahal harganya. Sangat tinggi nilainya. Karena itu para ulama di sana mungkin kalau hitung-hitungan matematik, kalau hitung-hitungan untung rugi, ya, berapa kerugian hanya gara-gara menutup pelaksanaan ibadah umroh di tanah suci Makkah. Tetapi ini demi kemanusiaan, demi kelanggengan hidup manusia yang nyawa diciptakan oleh Allah. Maka untuk kali ini umroh sementara ditawakufkan, wabil khusus termasuk juga di bulan mulia Ramadan. Padahal kalau kita melihat hadis tadi, hadis Nabi SAW tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan, ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Nah, ini adalah paket yang kelima, ya, paket yang kelima, di mana di situ ada momentum bagi mereka yang memiliki keleluasaan rezeki untuk menunaikan umroh di bulan mulia Ramadan. Kemudian, walaupun hal itu tidak bisa kita lakukan, atau orang yang sudah berencana menunaikan umroh di bulan Ramadan, dan untuk tahun ini tidak terlakoni, kita tidak perlu berputus asa. Masih ada kebaikan-kebaikan yang lain, kemanfaatan-kemanfaatan yang lain, paket-paket Ramadan yang lain yang bisa kita ambil. Apa itu? Yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat masing-masing, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin apa yang kita bisa lakukan bersama keluarga tercinta di rumahnya masing-masing. Padahal kalau kita melihat paket Ramadan yang ke-6 ini juga sama. Ada hubungan dengan kerumunan umat manusia yang bisa berkumpul di satu tempat, yakni masjid. Apa itu? Al-i'tikaf bil asril awahir. Al-i'tikaf bil asril awahir. Bagaimana seseorang bisa meraih keutamaan, memaksimalkan 10 hari, 10 malam selama bulan Ramadan, yakni pada minggu terakhir di bulan mulia tersebut. Itu yang disebut dengan i'tikaf. Berdiam diri di masjid Allah dengan niatan taqarruban ilallah.
Tentu saja tahun ini pun paket ini tidak bisa kita tunaikan dengan sempurna. Lalu apakah kita akan kehilangan pahala yang begitu besar? Kita berhusnudon kepada Allah. Tidak semata-mata Allah menimpakan sesuatu, melainkan dengan kemampuan makhluknya, kemampuan kita sebagai manusia untuk bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita bisa melakukannya di rumah masing-masing. Zikrullah, memperbanyak kembali bacaan-bacaan yang bermanfaat, memperkaya diri dengan ilmu-ilmu Allah yang begitu sangat luas. Maka itu pun bisa menjadi alternatif dari iktikaf yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Saudara-saudara, yang kedelapan, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan malam kemuliaan, terlepas dari debatable para mufassirin, terlepas dari perbedaan pandangan pendapat di kalangan para mufassir, apakah malam kemuliaan itu hanya tertuju pada 10 malam terakhir, khususnya malam-malam ganjil, atau malam-malam ganjil tertentu pada 10 malam terakhir? Ataukah sudah ada sejak masa yang beririsan di mana Al-Quran diturunkan, berarti 17 Ramadan? Atau bahkan sebagian ulama ada yang berpandangan pada dasarnya malam kemuliaan sudah ada sejak awal Ramadan. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tentu bagi kita tidak semata-mata Rasul teladan selalu memberikan tekanan-tekanan, bahasa-bahasa atau pemilihan diksi narasi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah bagaimana agar umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makin hari, makin menuju akhir bulan mulia Ramadan, semakin meningkatkan amaliyah ibadah mereka. Maka dengan kalimat taharrau Lailatul Qadar, buruklah oleh kalian malam kemuliaan. Kalimat memburu itu artinya kalimat yang sangat serius, di mana memerlukan izzah dan girah yang lebih kuat daripada hanya sekedar keinginan irodah biasa. Ikhwani fiddin, azakumullah. Lalu paket berikutnya, di samping memburu malam kemuliaan, yakni paket ke-9. Nah, paket ke-9 ini, saudara-saudara, ini pun sama, tidak semua orang bisa menunaikan. Apa itu? Paket al-jihadu fi sabilillah. Paket jihad fisabilillah dalam arti memanggul senjata, mengusir musuh dari medan laga, menjaga perbatasan negara, atau bagaimana membentengi dari kaum kufar yang harus bertaruh nyawa, berkuah darah di tengah pertempuran. Tidak semua bisa kita melakukan. Tapi paling tidak, inti daripada jihad itu adalah kesungguhan. Kalau memang kita belum mampu membangun jihad secara totalitas, hatta nyawa kita korbankan, mari sama-sama kita bisa berkorban. Berkorban perasaan kita, berkorban waktu kita, berkorban perhatian kita untuk sama-sama memaksimalkan bulan mulia ini dengan amal ibadah yang bisa kita lakukan. Tahapan-tahapan ilmu yang bisa kita retas bersama. Ilmu dasar, ilmu pertengahan, bahkan masuk pada pemikiran, itu semua adalah ilmu.
Ikhwani fiddin. Dan berikutnya adalah di samping kita memompa kembali rasa kebersungguhan kita di dalam menjalankan paket Ramadan yang ke-9, yakni al-jihad fisabilillah. Karena ada beberapa mustalahat yang kalau kita lihat dalam pembahasan para ulama, seseorang yang mencurahkan semua tenaganya, berpeluh keringat untuk membela agamanya, maka itulah jihad. Pekerjaannya disebut jihad dan orangnya disebut mujahid. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki akal pikiran. Dia akan mencurahkan pikirannya, segenap pikirannya, untuk kemaslahatan agamanya, untuk kemaslahatan ummah. Lalu orang bisa menjadi paham agama, orang bisa menjadi paham ilmu, hasil peras pikirannya. Maka perbuatan semacam ini istifrogul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bitoriqil istimbati minal kitabi was sunnah, itu disebut ijtihad. Seseorang yang mencurahkan segala kemampuan berpikirnya untuk menyimpulkan sebuah hukum agama yang terambil dari kitabullah dan sunnah Nabi, maka itu disebut ijtihad. Dan orangnya disebut mujtahid. Inti maknanya adalah kesungguhan, sungguh-sungguh. Namun ada juga makna kesungguhan dalam arti yang lain, yang insya Allah semua kita bisa melakukan. Tidak hanya mereka orang-orang yang pintar, yang cakap, yang dalam, yang rosih dalam hal ilmu, yang penuh, mumpuni dengan keilmuannya, ataupun orang yang berani melawan musuh di medan tempur. Semua kita yang memiliki jiwa-jiwa imani, jiwa-jiwa yang mendekatkan diri kepada Robbani, insan Robbani, insya Allah bisa menggapai menjadi orang-orang yang mendekatkan dengan penuh kesungguhan kepada Allah. Nah, para ulama menyebutnya mujahadah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, baik jihad, mujahadah, ataupun ijtihad, tiga-tiganya merupakan amal kesungguhan hamba-hamba Allah yang beriman untuk menggapai kesempurnaan, keistimewaan yang akan dia raih di hadapan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, di samping mereka orang-orang yang menunaikan ibadah saum akan mendapatkan paket, tadi sudah disebutkan, ada 9 paket, bahkan 10 paket. Ya. Nah, yang ke-10-nya ini bisa masuk pada paket Ramadan, juga bisa masuk pada bingkisan Lebaran. Apa itu? Zakatul fitri. Nah, zakatul fitri ini ada hubungan antara saum yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan kegembiraan mereka di hari Lebaran, di hari pada tanggal 1 Syawal, yang di situ kaum muslimin haram untuk menunaikan ibadah saum. Justru itu adalah hari di mana sukacita kaum muslimin ditunjukkan. Jangan sampai ada dapur yang tidak ngebul. Oleh karena itu wajar para fuqaha membincang cukup serius. Apakah sebenarnya yang lebih layak disebut
zakatul fitri atau fitrah. Demikian pula, apakah yang layak disebut itu Idul Fitri atau Idul Fitrah? Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mesti kita benturkan, tetapi kita bisa mencari benang merahnya. Namun kalau kita melihat pada dasar hukumnya, bahwa zakat yang kita keluarkan, yakni zakatul fitri, itu ada hubungan dengan 1 Syawal. Itu ada hubungan dengan perayaan Idul Fitri. Di mana kaum muslimin mengeluarkan sedekah fitrahnya, zakat fitrahnya, lalu dikumpulkan oleh amilin dan dibagikan kepada mustahik yang berhak mendapatkannya. Maka dengan secara otomatis tanggal 1 Syawal tidak ada dapur, rumah mereka orang-orang beriman yang tidak memasak makanan mereka sehari-harinya. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan adanya zakatul fitri, maka semua manusia bergembira pada kesempatan tersebut, yakni Idul Fitri. Ikhwani fiddin azakmullah. Maka yang zakatul fitri ini bisa masuk pada ke-10 paket Ramadan, juga bisa masuk pada bingkisan pertama lebaran kita. Nah, lalu bingkisan yang kedua adalah bagaimana kita bisa bersilaturahim sesama kita. Bagaimana kita bisa saling menyapa dengan ungkapan-ungkapan yang sangat optimistis. Tarujji ilallah. Ungkapan yang penuh harap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ tidak ada kalimat yang lebih pantas. Tidak ada kalimat yang lebih hebat. Tidak ada kata yang lebih pas untuk diucapkan oleh kaum muslimin yang menunaikan ibadah Ramadan ketika mereka bergembira di hari fitri, melainkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bingkisan lebaran yang dimaksud adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, tahniah Id yang akan diterima oleh setiap orang-orang yang beriman. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ikhwani fiddin azakmullah. Apakah titik sampai di situ? Ternyata tidak. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala di samping memberikan bingkisan berupa tahniah Id dan silaturahim, masih ada, jangan sampai kaum muslimin, jangan sampai para so'imin, so'imat terlenakkan dengan kegembiraan. Mumpung masih ada di bulan Syawal. Maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian orang yang menunaikan saum, lalu diikutkan setelahnya dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dia bagaikan saum setahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa bingkisan itu tidak cukup sampai pada saling mengucap tahniah, saling mengucap kata bahagia, tetapi disempurnakan lagi dengan kembali menunaikan ibadah saum berupa saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Para ulama menegaskan, para fuqaha menjelaskan bahwa ibadah yang dimaksud 6 hari selama di bulan Syawal bisa sifatnya mutatabba'ah, artinya berurutan, tetapi bisa pula munfasolah. Mana yang lebih utama? Para ulama tidak menjelaskan mana yang lebih utama, tetapi mana yang kita mampu lakukan. Begitu Ramadan selesai, mereka yang punya hutang silahkan bayar kodoknya.
Kalau mau di bulan Syawal, silahkan di bulan Syawal. Kalau memang belum mampu di bulan Syawal, bisa di bulan yang lain-lainnya selain bulan Syawal. Tetapi ada ibadah sunat yang tidak bisa lepas dari bulan Syawal, yakni menunaikan saum 6 hari di bulan Syawal. Maka lengkaplah sudah, kita sudah mendapatkan paket Ramadan, juga kita pun mendapatkan bingkisan lebaran sekaligus. Inilah makna yang menurut hemat saya, bahwa kalau syair-syair Arab, para pujangga bangsa Arab, sering menyebutkan ya Ramadan, tul, wahai bulan Ramadan, perpanjanglah waktu Ramadan. Ini karena serta-merta, karena di situ ada kemuliaan yang memang begitu sangat sinergis, kemuliaan yang berkelanjutan, yang kontinu, sehingga bagi mereka orang-orang beriman merasa ketika Ramadan itu habis, dia merasa kehilangan banyak kemanfaatan dan kemaslahatan. Ikhwani fiddin azakumullah, kita tutup dengan sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, untuk menyimpulkan betapa paket Ramadan dan bingkisan Lebaran benar-benar secara hakiki kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisoimi parhatan. Bagi mereka orang yang saum mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus. Yang pertama, farhatun inda iftori. Dia akan berbahagia ketika berbuka. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan berbahagia ketika kelak berjumpa menemui Robnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah saum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.